Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Welcome to Hijrah Podcast. Oke, teman-teman, hari ini kita kemarin udah podcast ya sama pendakwah juga, teman saya sendiri, yaitu Kak Fadil ya kemarin. Jadi saya lihat lumayan banyak nih penontonnya. Nah, jadi di video kali ini harus lebih banyak lagi dong penontonnya, harus 100 lebih ya. Jadi kita hari ini sama Kak Sariful nih teman-teman semuanya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Sariful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman semuanya. Yang mungkin kalian udah pada kenal lah. Untuk kalian yang mungkin udah biasa ikut kajian di komunitas-komunitas hijrah ya. Mungkin udah gak asing lah sama Kak Sariful ini. Dan juga beliau ini mungkin apa ya, kita tuh sering mendengar ceramah beliau, sering mendengar kajian-kajian beliau itu di via Gemit khususnya teman-teman semuanya. Jadi insya Allah lah mungkin kalian yang sering ikut kajian online nggak asing lagi sama beliau ini. Oke deh, jadi Kak Sariful apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik, Kafe. Kafe Alhamdulillah. sendiri? Alhamdulillah baik juga. Karena Masya Allah, hari ini tabarakallah. teman-teman seperti biasa ya, kita nge-record-nya semalam, waktu itu kita record-nya malam, hari ini lebih malam lagi ya, luar biasa teman-teman semuanya. Jadi nggak apa-apa, kita podcast-nya tengah malam, yang penting kalian bisa nonton lah keasikan kita hari ini. Oke, hari ini mungkin Kak Sarwo kita bakal banyak bincang-bincang nih. Mungkin teman-teman semuanya ngelihat Kak Sariful itu kan di depan layar itu seorang pendakwah kayak gitu. Jadi mungkin ada sebagian dari teman-teman kita juga, termasuk saya nih, pengen tahu gimana sih perjalanan hijrahnya Kak Sariful juga. Nah, mungkin hari ini kita akan ngebahas temanya adalah perjalanan hijrah menjadi seorang pendakwah di era milenial kayak gitu. Nah, saya pengen tahu dulu nih sebelum kita ke cerita mengenai pengalaman hijrah nih. Apa sih hal pertama kali yang membuat Kak Sariful itu ingin terjun ke dunia agama? Itu apa kalau boleh tahu? Yang pertama saya lihat hadis Nabi. Man minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, maka berkata baiklah atau diam, gitu. Selagi mampu untuk bisa berkata baik, ya berkata baik aja. Karena guru saya bilang, satu ilmu yang engkau sampaikan, maka Allah akan memberikan ilmu yang engkau mengetahui. Allah, luar biasa. Berarti intinya memang udah di sini kelihatan ya teman-teman yang menyampaikan. Berarti memang udah niat untuk dakwah banget nih. Kayaknya Kak Sariful ini, Masya Allah. Dan juga kalau boleh tahu nih Kak Sariful, tadi sudah sempat ya membahas mengenai guru. Kira-kira Kak Sariful ini pernah belajar di mana aja nih? Mulai dari mungkin SD, Oke. TK atau mondok atau apa? Boleh dong. Pertama saya ngaji di Bekasi, KB. Nama gurunya Ustadz Nana Suryana. Saya ngaji kepada beliau itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu saya ikro 1, ikro 2, ikro 3. 1 tahun naik Berarti ikro setahun 2, sekali. ikro 3. Jadi perjuangan kita tuh enggak, ya Allah. Kadang-kadang orang bilang kan perjalanannya mungkin singkat. Tapi kalau kita lihat jarang, ya Allah. Banyak pengorban, banyak yang waktu. Masya Allah. Pertama ngaji ke Ustana Suryana selama 3 tahun. Terus saya pindah ke Mandailing Natal ini. Hmm. Saya ngaji sama almarhum Haji Ali Sayyid Pulungan, seorang imam besar Masjid Raya Nur Saadah. Dia meninggal tahun 2020. Oh, Jadi beberapa saya tahun ke belakang belajar ya. kepada beliau ini selama 5 tahun. Yang waktu saya pindah dari Bekasi ke Mandailing ini, kafe, huruf hijaiyah aja sempet lupa. Terus saya dibimbing tiap malam. Jadi kami kalau misalnya mengaji di Haji Ali Said Pulungan ini, itu kalau misalnya nggak dapet, beliau punya kayu kopi namanya. Jadi kalau Hmm. beliau
terus dipukul, sampai berdarah ini dulu. Tapi itulah pengorbanan guru kita dulu, dia membuat kayak gitu supaya kita paham. Jadi saya mengajar kepada beliau itu belajar selama 5 tahun, KP. Berarti 5 ditambah 3 sekitar 8 ya. 8 tahun. Insya Allah. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu saya pergi ke Madrasah Diniyah Awaliyah, MDA. Di mana itu? Guru yang pertama Ustadz Saifuddin Pulungan, itu kepala sekolahnya. Jadi guru yang kedua tadilah guru mengaji saya, Haji Ali Said Pulungan, beliau juga guru. Kemudian Ustadz Amarullah Matondang. 3 guru ini yang mendidik saya di Madrasah Diniyah Awaliyah. Kalau orang dulu mendaftar langsung kelas 1. Kalau saya tahu nggak tua, nggak mungkin kelas 1. Akhirnya dimasukin ke kelas 2. Langsung naik ke kelas 2 ya. Ya, bukan karena ilmunya gede atau enggak, tapi usianya udah lewat batas untuk nggak memungkinkan kelas 1. Masya Allah. Setelah itu kemana lagi nih? Setelah itu, setelah saya tamat dari Madrasah Diniyah Awaliyah, saya sempat ke kafe lihat ada link les bahasa Arab. Nama madrasahnya itu Madrasah Al-Qab. Di mana itu letaknya? Itu letaknya saya juga nggak ngerti, tapi kami hanya lihat online doang. Ikut link, ikut seminarnya, ikut kajiannya. Saya ikuti selama 3 tahun di Madrasah Diniyah, di Madrasah Al-Qab. 3 tahun. Memang dari situlah saya belajar yang disebut kalam itu apa, isim itu apa, fi'il itu apa, huruf itu apa. Selama 3 tahun belajar, sempat dikeluarin sertifikat. Padahal saya jarang banget ikut kajian bahasa Arab. Tapi dapat sertifikat tetap ya? Tapi dapat sertifikat, tapi lulusnya doang. Nggak dapat predikat mumtaz atau makbul. Cuma sertifikat ini aja, dilulusin. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Masya Allah. Setelah dari sana, lanjut lagi nggak nih? Setelah dari sana, kafe saya pergi ke sekolah saya sekarang, yaitu Ma'had Darul Hadis. Oh, Darul Hadis. Insya Allah. Darul Hadis. Kalau Kak Fe nanya Ma'had Darul Hadis ini mana? Ma'had Darul Hadis ini cabang dari Mustofawiyah. Masih cabangnya. Iya, Nama iya. Ma'hadnya Ma'had Darul Hadis. Memang di situ diunggulkan bidang hadis. Saya ngajar hadis mulu. Iya, iya benar. Dan teman-teman semuanya, for your information, beliau ini di mana-mana kalau kalian tahu ini pasti ngajar hadis, gitu. Jadi memang beli bidangnya gitu kan. Tapi terkadang memang kalau kita nguasain memang satu bidangnya benar bisa tuh apa ya? Ada bedanya banget gitu. Ketika orang nanya apa kita bisa jawab kayak gitu. Dan bukan hal-hal yang ngarang gitu. Masya Allah luar biasa. Di situ berapa tahun? Kalau di situ sistem pembelajarannya 6 tahun, KB. 6 tahun. Sama saya kayak SD jatuhnya ya? Iya, sama kayak SD. Tapi kelas 1, 2, 3 itu berbasis seperti sanawiyah. Kemudian KV nyambung di aliyahnya 4, 5, 6. Tapi kalau misalnya KV lihat di Mustofawiyah itu kalau lulus 7 tahun. 1 tahunnya ngapain itu? Hah? 1 tahunnya ngapain itu? 1 tahunnya itu ya, memperdalam ilmu lebih luas lagi. Iya, iya, iya. Masya Allah. Kalau di Darul Hadis tadi 6 tahun. Kalau bahasa Mandailing-nya itu patobang kaji. Patobang kaji. Iya, patobang kaji. Maksudnya itu biar ilmu yang dapat itu bisa dimanfaatkan ke sesama gitu. Itu namanya patobang kaji. Iya, iya. Sampai sekarang masih di Darul Hadis atau gimana? Alhamdulillah sampai sekarang masih di Darul Hadis kelas 5. Jadi setahun lagi insya Allah saya lulus. Masya Allah, luar biasa teman-teman semuanya. Kita doakan semoga cepat lulus ya. Untuk Asariful juga ya. Masya Allah. Nah, sekarang kan berarti udah katanya setahun lagi. Berarti udah memulai dakwah. Kira-kira pertama kali dakwah itu pas di umur berapa? Asariful?
Jadi kita lihat dulu ini, kafe. Waktu saya kenapa pengen banget dakwah-dakwah kayak gini. Dulu Iya. saya lihat ada perlombaan pidato tingkat desa. Menarik banget nih. Coba-coba aja dulu. Dicoba, modal nekat doang kafe. Bayangin, modal nekat. Yang bimbing saya itu nenek saya sendiri. Bayangin, saya ikut lomba pidato, belum bisa baca Al-Quran. Terus gimana nyampein firman atau firman hadis itu kan? Jadi nenek saya itu nulis pakai tulis Latin. Pakai tulis Latin, ditulis. Ini orang-orang, teman-teman saya ngeremehin gitu. Lu belum bisa kok ikut-ikut, sok-sokan ikut lomba pidato katanya. Dia bilang, la tahtakir mandunak fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan engkau anggap remeh seseorang, karena di balik kekurangan pasti ada kemudahannya, Iya. kelebihannya. Saya ikut, alhamdulillah waktu itu saya peserta nomor pertama. Saya bikin pantunnya, Allah, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Azizul As yang telah menciptakan langit berlapis-lapis. Dari sanalah turunnya hujan maupun gerimis. Allah juga menciptakan marga lubis yang orangnya manis-manis. Masya Allah. Artinya kebetulan marga lubis semua. Nah, Dibuatnya saya juara 1. Cuma itu doang kemenangannya. Bukan penyampaian saya real atau enggak. gara-gara pantun nih bisa menang. Gara-gara pantun itu doang. Penjiwaannya tuh saya fasih. Karena pindahan dari Bekasi, Kafe. Kalau teman-teman saya aku gitu. Karena nggak pernah bicara bahasa Indonesia sehari-hari. Sedangkan saya udah fasih banget karena pindahan dari Bekasi. Ya. Terus di tahun 2006 saya juara 1 di tingkat desa. Diutus lagi ke tingkat kecamatan. Bayangin Kafe, belum bisa baca Quran. Tengah malam kayak gini saya ngapal pidato. Terus pas masuk lagi di tingkat kecamatan, kebetulan lagi, ini rezeki atau apa nggak saya nggak tahu. Jurinya tetap aja marga lubis. Pantunnya saya bawakan aja. Akhirnya juara 1 lagi. Menang lagi. Berkah pantun. Menang lagi. Ya berkat pantun. Makanya waktu itu saya di MPA dibilang Ustadz Pantun. Padahal pantun yang saya sampaikan cuma itu doang. Berkat itu saya juara 1 lagi. Terus di tingkat kabupaten saya diutus dari kecamatan. Bayangin, waktu yang saya mau di tingkat kabupaten, alhamdulillah itu saya udah masuk membaca Al-Quran. Udah masuk membaca. Saya masih ingat Kafe. Waktu saya baca Alif Lam itu, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Guru saya bilang Iqra. Saya bilang, ini bacaannya apa ya? Akhirnya saya baca Alamma. Terus kepala saya digetok. Saking kalau kita ingat dulu perjuangan Allah subhanallah. Saya baca Alamma terus di Alif Lam Mim gitu. Saya baca alhamdulillah di tingkat kabupaten itu saya baru masuk membaca Al-Quran. Kebetulan lagi dengan izin Allah saya juara 1 lagi di tingkat kabupaten Kafe. Terus diutus lagi ke tingkat provinsi. Nah di tingkat provinsi inilah yang saya kalah. Kenapa Nggak tuh? menang lagi. Kenapa nggak menang? Kebetulan bukan marga lubis lagi. Marga Harahap, marga Hasibon, marga Siregar. Nggak ada marga lubis di situ. Masya Allah. Gara-gara marga lubis bisa menang ya. Gara-gara marga lubis. Masya Allah. Selanjutnya gimana lagi itu? Selanjutnya, waktu itu sepupu saya share pamflet kajian. Saya lihat kajiannya pertama kali saya ngisi kajian itu melalui WAG, WhatsApp Group. WhatsApp Group. Masya Allah. Namanya Komunitas United. Saya nggak tahu grupnya itu ada apa sekarang. Saya isi lewat WhatsApp Group. Agak ribet juga kalau kita ngisi kajian lewat WhatsApp Group Kafe. Iya benar. Diketik. Kalau nggak diketik di VN, saya ngisi pertama kali di situ. Di CMU. Judulnya saya masih ingat, hijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomah. Tema itu viral banget ya. Iya viral banget waktu itu. Bangga banget Kafe waktu itu.
pertama kali saya ngisi post pamfletnya di apa namanya, di Facebook, di IG, kemudian di WA, semuanya saya post. Kalau kajiannya si WAG doang. Beranjak jadi penceramah AG WG. Nama saya itu sempat viral, penceramah WAG terviral waktu itu. Nah, Oh. waktu itu saya lihat juga DMM dulu, Dunia Muslimah. Sekarang udah DMM, Dunia Muslim wal Muslimah. Waktu itu saya lihat di situ melalui Google Meet. Kayaknya hebat nih, ngisi lewat Google Meet, saya bilang. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri, chat foundernya, Kak bisa ngisi di grup kakak ini melalui Google Meet, kata saya. Menawarkan diri ya. Alhamdulillah bisa. Dia menawarkan diri pertama kali, Kafe, menawarkan diri. Saya chat, alhamdulillah diterima dengan baik. Saya ngisi pertama kali kajian Google Meet itu diamnya saya terus, sama pamfletnya masih saya simpen buat kenang-kenangan. Inilah perjalanan dakwah saya di DMM. Makanya kalau ibu founder DMM bilang isi kajian, saya harus nurut. Nggak mau, nggak bisa gitu. Nggak. Karena mereka lah yang memviralkan saya. Pertama kali saya ceramah di DMM, kemudian majelis taklim yang kedua di Milenial Berhijrah. Iya, masih ingat saya waktu itu diundang sama Kak Andini. Iya, benar. Majelis pertama di DMM, kemudian di Milenial Berhijrah. Itu saya masih ingat banget. Dulu itu tempat ceramah saya itu hanya 2. DMM, kalau nggak DMM, MB. Itu doang. Terus beranjak ke SHS semua dan lain sebagainya. Semuanya proses ya. Iya, semuanya proses, kan. Nggak ada yang langsung. Benar. Insya Allah. Setelah dari sana, gimana lagi tuh bisa sampai udah banyak nih waktu itu? Dari situ kadang-kadang KP kalau misalnya MB atau DMM nggak nyuruh saya ngisi kajian, chat teman-teman yang mungkin jamaah, ada nggak recommendation majelis taklim yang bisa saya isi kajiannya gitu. Itu waktu di bulan Ramadan, KP. Oh iya. Ada Ustadz katanya di ini pertama kali itu saya menawarkan diri banget, KP. Bukan untuk memviralkan nama atau lain sebagainya, cuma mau belajar bagaimana cara berdakwah dengan baik, KP. Kalau udah dilatih nggak bisa ya. Saya bilang, saya ini berdakwah bukan untuk membesarkan nama atau lain sebagainya, tapi untuk amal jariah. Karena kita nggak tahu, Kafe, amal mana yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah kelak. Dari situlah saya terus diundang, nggak menawarkan diri lagi. Diundang sekarang ya. Diundang sekarang. Kalau dulu menawarkan diri. Iya. Masih murahan kita dulu, sekarang ini sombong. Semuanya karena proses sebenarnya. Iya. Setelah itu gimana lagi? Pas bulan puasa ngisi gitu. Pas bulan puasa jadwal full banget, Kafe. Siang ada, pagi ada, malam ada, tengah malam juga ada. Tengah malam pun ada? Tengah malam ada urusan bareng. Waktu itu pas bulan puasa komunitas mana nih yang waktu itu pertama kali ngundang pas bulan puasa? Apa, Kafe? Pas bulan puasa pertama kali, komunitas mana yang ngundang? Pas bulan puasa pertama kali, komunitas mana yang ngundang? Ramadan. Pertama kali yang ngundang saya di nyambutan bulan suci Ramadan, kalau nggak salah namanya ini MB. Oh, MB waktu itu. Iya, MB. Kedua baru ADM, aksi apa namanya? Pokoknya foundernya itu Ustadz Ahmad Ribeirio. Baru DMM, baru SHS, baru SHS, baru udah lupa lah, Kafe. Udah lama banget soalnya. Iya, bulan Ramadan. Tapi perasaan kayak apa ya? Kayak baru kemarin. Kayak gitu. Baru kemarin. Iya. Saya terkenalnya baru kemarin gara-gara Ramadan saya borong semua jadwal itu. Kapan lagi kan sempat kita? Ada pendakwah yang bilang,
lu kebanyakan job gua nanti kemana? Gua nggak diundang-undang kan? Masya Ya Allah. khawatir. Tapi itu semuanya balik-balik ke rezeki juga sih sebenarnya. Iya kan. Masya Allah, luar biasa teman-teman semuanya. Jadi intinya dari awalnya itu adalah nggak langsung ke Google Meet ya. Berarti dari WhatsApp group dulu. Masya Allah. Itu WhatsApp group seingat Kak Sariful ada berapa? Ada berapa grup yang pernah dibuat di WhatsApp group? Apa kafe? Kajian WhatsApp group waktu itu ada berapa grup yang pernah diisi? Maksudnya? Nggak Yang kedengeran jelas suaranya. Agak kecilan dikit. apa? WhatsApp group ya gitu. Yang Kak Sariful pernah isi itu ada berapa grup yang pernah diisi? Pakai WhatsApp group tapi. Oh, yang waktu saya ngisi di grup WAG. Iya. Sempet itu kalau nggak salah 150 grup yang saya isi lewat WAG. Saya hitung-hitung. Iya. Tapi terkadang WhatsApp grup itu kita udah buat panjang-panjang, tapi malas yang baca. Iya. Makanya kalau misalnya kita ngisi di WAG itu susah banget kafe. Kalau nggak di VN diketik. Iya, benar. Kalau saya mah kebanyakan nge-VN doang. Kalau ngetik susah. Kemudian saya yakin dan percaya jamaah itu malas untuk ngebaca. Iya, terkadang sadar diri ya, kita aja malas Iya. bacanya. Itu Jadi juga teman-teman, metode mengajar yang saya berikan. Kalau misalnya catatan mulu, anak-anak pusing. Capek iya, Bapak gitu. Maka saya bilang lebih banyak saya menerangkan ketimbang mencatat. Karena saya yakin yang diingat itu lebih kuat ketimbang yang ditulis. iya benar. Kalau ditulis maka tamat, bukunya udah hilang kemana. Tapi kalau misalnya di akal pikiran kita ketemu waktu itu bapak ini bilangnya kayak gini gitu. Saya itu punya ungkapan dulu di madrasah. Saya bilang kayak gini ke anak-anak. Sate soto. Mati yang bego diseterun kebo. Gitu. Jadi anak-anak Pak ngerawa. Kalau misalnya saya masuk, Bapak Balagoh masuk, Bapak Sariful masuk, Bapak cerita masuk, Bapak sejarah. Nama saya banyak. Nggak ada yang namanya bagus gitu. Paling bagus nama saya diberi nama Bapak Pidato. Itu doang. Karena saya guru pidato di situ. Saya nggak bagus semua. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi intinya nggak semudah yang kalian bayangkan ya. Kita tuh semuanya para pendakwah ini semuanya ada prosesnya. Kayak Kak Sariful juga tadi nggak langsung jadi Kak Sariful yang sekarang teman-teman. Yang kalian ketahui, yang banyak jadwalnya, setiap hari mungkin kalian akan temuin lah. Masya Allah, semuanya butuh proses teman-temanku semuanya. Masya Allah. Ini sebuah kisah inspiratif bagi kita juga. Jadi anak-anak muda nih, ya, gimana perasaan Kak Sirepul bisa berdakwahnya itu bukan di kalangan bapak-bapak, ya, khususnya yang paling banyak, tapi di anak muda. Gimana perasaannya itu? Kadang-kadang kita ngisi ceramah di kaum milenial ini ada rasa enaknya, ada rasa nggak enaknya, ada rasa mungkin kadang-kadang nggak pantas diri. Iya. Kalau Saya di pernah enaknya gimana? enaknya eh, diterima dengan baik. Kemudian ya mungkin diamalkan. Iya, benar. Itu menurut saya paling enak banget. Walaupun dimanapun majelis taklimnya, kalau misalnya membernya semangat, kemudian pengamalannya banyak, terus nggak ada yang mungkin kafe kadang-kadang. Kemudian ada jamaah yang mungkin kadang-kadang sok-sok tahu. Ceramah kita mungkin dipotong-potong di tengah jalan kafe. Saya pernah ceramah di tengah jalan, ceramah saya dipotong. Ustaz, maaf hadisnya itu doib katanya. Dia nggak tahu saya pakar hadis. Itu yang sangat bukannya sombong itu. Dia nggak tahu sekolah saya di Ma'had Darul Hadis gitu. Benar-benar. Oke, saya bilang kalau Anda bilang hadis saya doib nanti kita temu 4 mata video call saya bilang. Kami video call, kami debat masalah hadis atau enggak. Yang nggak enaknya gitu Kak. Ada jamaah yang nggak, kemudian kita nggak disambut dengan baik. Kadang-kadang
ada waktu itu ngundang saya, asal saya perlu banget Ustadz. Tiba-tiba dia bos, tapi nggak perlu banget sih Ustadz katanya. Saya jawab, Waalaikumsalam. Terlalu sopan Anda, saya bilang. Terlalu ramah ya. Dia bilang kayak gitu katanya. Pertama, sangat penting Ustadz. Tiba-tiba dia chat lagi, nggak penting juga sih Ustadz katanya. Perasaan kita nggak dijaga. Masya Allah. Emang banyak ya cerita ya kalau sama anak-anak muda itu ya. Kalau kita berdakwah di mereka orang. Masya Allah. Aduh, luar biasa teman-teman semuanya. Karena apa ya? Ada seru, ada lucunya, terkadang tergantung semuanya itu tadi kata Syariful. Membernya gimana? Itu doang sih teman-teman. Kalau semangat ya semangat juga pendakwahnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian pengen dapat ilmunya, semangat, ya kaliannya dulu yang harus semangat. Jadi pendakwahnya juga, oh merasa luar biasa, ini diterima banget. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman semuanya. Dan juga nih, eh, ada nggak sih hal yang paling berkesan baik Asariful untuk selama berdakwah di medsos ini? Hal yang sangat berkesan itu bagi saya KVI dulu. Waktu saya pergi ke Mandailing ini, saya pamit dan saya bilang, Wak, saya mau pamit dulu. Saya mau pergi ke Mandailing, mau sekolah di sana. Kata Wak saya, nggak apa-apa. Semoga kau jadi anak yang soleh katanya. Salim Wak saya, tiba-tiba anak Wak saya bilang KVI, lu mau sekolah ke kampung? Mau jadi apa? Mau jadi petani katanya. Mau jadi gembel. Saya diam. Kenapa dia marah? Karena saya sohibnya banget. Kemana-mana kami jalan selalu berdua. Dia marah banget. Terus saya sekolah ke kampung, ke Mandailing ini. Cerita ini. Nek, saya dibilang kalau misalnya sekolah ke kampung itu jadi gembel, jadi petani doang. Nggak ada kemajuan katanya. Ya udah. Kalau dia bilang kayak gitu, buktikan dengan perbuatan bukan perkataan. Coba buktikan ke dia. Semenjak datang ke Mandailing ini, cuma waktu 2 minggu kafe. Satu tadi, pidato tingkat desa. Saya viralkan. 3 minggu, kecamatan. Sebulan, tingkat kabupaten. Terus ke tingkat provinsi. Diviralkan, sempat itu waktu itu saya pernah diundang di pengajian emak-emak, sempat viralnya. Jadi saya bilang, orang-orang yang saya dulu sekolah ke kampung, sekolah jadi petani, saya bilang mungkin perkataan Anda salah. Kalau kita mau, apa yang akan terjadi gitu? Manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, KB. Kalau emak saya bilang itu, Pul, lu nggak perlu jadi orang besar, nggak perlu jadi orang yang mungkin dikenal orang. Hanya satu yang tidak apa? Khairun nas anfa'ahum linnas. Cuma itu doang kata emak saya. Terus apa lagi emak kata saya? Kalau emak meninggal nanti, emak minta Ipul nanti mandikan jenazah emak, Ipul nanti kafan jenazah emak sendiri, Ipul nanti sholatkan jenazah emak. Karena itu yang hanya emak harapkan doang. Enggak lain, enggak ada yang lain. Cuma itu doang. Kami di keluarga ini kafe enggak ada dituntut. Ini kamu harus jadi ini, kamu jadi harus ini. Enggak ada gitu. Setelah kemauan, mau jadi apa, mau jadi apa. Ya alhamdulillah rezeki kita jadi kayak gini. Kalau adik saya, 2 profesinya. Pertama pelukis, kemudian gamers. Masya Allah. Jadi beda tipe banget. Jadi kesan yang paling saya ingat-ingat sekarang itu nggak mungkin. Sekarang saya udah bisa kayak gini, Kafe. Walaupun nggak terkenal banget, tapi serasa kayak mimpi doang, Kafe. Benar-benar. Bisa sekarang kayak gini. Tapi harus ada perjuangan dan pengorbanan gitu, Kafe. Iya, benar. Karena kan Allah bilang, wa idza sami'u lagu a'radu anhu. Kalau engkau mendengarkan
perkataan yang buruk kata Allah, maka tinggalkan. Buktikan dengan perbuatan, bukan perkataan. Sekarang udah terbukti. Kalau kita buka nanti follower Instagram, orang yang menghina saya dulu dengan saya sekarang berbeda. Walaupun nggak banyak followersnya gitu, Kafe. Jadi, dulu yang saya bilang, Kafe, nama guru saya kan Ustadz Amarullah Matonda. Itu guru saya dulu. Dia manggilnya dulu di madrasah Ipul. Kalau enggak Bahri. Bahri sini. Sekarang, kalau dia mengundang saya di khotib, Ustadz Saripul. Dulu dia panggil Ipul, sekarang pakai Ustadz lagi. Masya Allah. Kita kadang-kadang yang malu, Kafe. Nggak pantas gitu. Guru kita sendiri muji kita. Gitu. Benar-benar. Nah, Kafe. Menurut saya, kalau kita mau, kita bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Manjada wajada. Cukup itu doang, Kafe. Masya Allah. Jadi intinya apa ya? Balas dendam yang terbaik itu jadiin diri kita lebih baik lagi dari orang itu. Iya. Luar biasa, teman-teman. Jadi apa ya? Biarin kalian mau dihina orang sekarang, tapi ingat, apapun yang kalian kerjakan, niatkan lillahi ta'ala bersungguh-sungguh. Jadi apa ya? Kalau bahasanya itu bungkam omongan mereka itu. Kalau itu tuh nggak benar. Mau dikatainnya kalian salah, kalian direndahinnya. Semua apa omongan dia tuh nggak benar, guys. Jadi patahkan omongan mereka dengan buktiin, guys. Nggak penting kita adu bacot sama dia, tapi kita nggak ada hasil. Kayak gitu. Iya. Jadi intinya kita harus buktiin dengan perbuatan kita kalau kita bisa, teman-teman semua ini. Masya Allah, luar biasa ya. Dari tadi kita udah ngebahas masalah perjalanan dakwah yang luar biasa inspiratif ya, teman-teman. Dengan Kak Sariful juga. Mungkin kalian baru pertama kali ini ya, Kak Sariful cerita tentang masalah dakwah mungkin ya. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi jadi intinya teman-teman semuanya, khususnya untuk followersnya Kak Sariful juga, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Sumpah mantus juga di sini. Jadi jangan lupa kalian bagikan, inilah sosok Kak Sariful yang mungkin kalian dulu nggak kenal tapi sekarang luar biasa, teman-teman semuanya. Jadi bukan Kak Sariful saja, contoh kemarin Kak Fadil, saya pun seperti itu, teman-teman semuanya. Nggak ada yang mulus. Dakwah itu nggak ada yang mulus. Pasti ada aja, teman-teman semuanya, rintangannya. Kayak gitu. Luar biasa. Asalkan kita bersungguh-sungguh seperti itu. Masya Allah. Tidak terasa Kak Sariful juga ya. Kita udah banyak sekali bincang-bincang. Dan juga nih, sebagai penutup, boleh dong kasih quotes untuk anak-anak muda biar semangat lagi hijrahnya, biar siapa tahu bisa jadi pendakwah juga nih, lebih dari kita malahan. Gimana tuh, boleh dong kasih quotes? Kata-kata mutiara gitu. Iya. Gimana nih ya? Kata-kata mutiara. Mending kayaknya Kafe lebih berpengalaman. Oke. Dari Jadi teman-teman sekalian, pepatah mengatakan, laisal yatima bifa'dil abi wa walakinnal yatima bi'adamil ilmi wal amal. Yatim yang sesungguhnya tapi yatim yang sesungguhnya ketika dan amal. Kalau orang yang nggak ada orang tuanya, orang lain itu masih berbuat baik. Ini sedekahnya, ini gitu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu dan amal, orang bodoh amat. Pokoknya itu. Yatim yang sesungguhnya bukan karena ketiadaan, yatim yang sesungguhnya dan amal. Maka cari ilmu itu sebanyak-banyaknya. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Masya Allah, luar biasa teman-teman semuanya. Jadi intinya kita harus menuntut ilmu. Ilmu itu penting, teman-teman. Sama seperti guru saya berkata gini, teman-teman semuanya, sebagai penutup juga. Kalau kalian menyandarkan kita, di dalam diri kita nih ada ilmu, percayalah teman-teman, apapun halnya, baik itu rezeki, pasti akan dekat sama kita. Kalau kita berilmu, apalagi beradab, guys. Jadi intinya teman-teman,
kalian jangan males-malesan untuk menuntut ilmu, khususnya nih, apalagi di kajian online ya, khususnya apalagi Kak Sariful yang ngisi ya, kalian harus semangat lah. Apalagi Kak Sarifulnya juga harus semangat dong teman-teman semuanya. Jadi intinya kalau Pokoknya misalnya tinggalkan cinta demi mengejar cita-cita kan gitu. Masya Allah, luar biasa teman-teman semuanya. Jadi intinya kalian sibuk masalah dunia boleh di siang hari. Kan banyak nih kajian malam gitu kan. Khususnya nih, jadi sempatinlah waktu. Wah, cuma ngeklik link doang guys, gitu. Jadi kalian masuk, ya beramal lah kita nuntut ilmu. Walaupun sedikit, yang penting bisa menjadi bekal diri kita. Luar biasa teman-teman semuanya. Ya, tidak terasa kita sudah hampir setengah jam lebih, malahan mungkin. Kak Sariful juga, ya terima kasih saya ucapkan jazakumullah Oke. khair sudah menyempatkan waktunya di tengah malam hampir ini teman-teman. Dan semoga lah video ini bisa menjadi inspiratif bagi kita, menjadi motivasi juga untuk diri kita, dan juga saya khususnya terima kasih juga untuk Kak Sariful ya, terutama yang udah menyempatkan waktunya, yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini, dan juga saya pesankan sekali lagi untuk follower saya Kak Sariful jangan lupa ya di-subscribe video ini. Masya Allah, luar biasa teman-teman semuanya. Oke, nanti kalau rame lagi, kalau video ini kita bakal adain lagi nih. Bakal sama siapa lagi ke depannya mungkin itu menjadi misteri ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kita akhiri mungkin ya sebelum seperti biasa seperti di majelis kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Sariful. Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya.